Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Hairuningsi Anandaresta dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, jurusan Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari analisa pada sistem yang saya buat di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Judul yang saya ambil yaitu hasil analisa pada sistem LP3R, yaitu layanan penjualan perumahan Pasir Muncang Residen. Mari kita mulai. Hasil analisa pada sistem LP3R dari Sefira Hairuningsi Anandaresta, Sistem Informasi Universitas Nusa Putra. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Hasil analisa prosedur berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan pada sistem informasi LP3R ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem tersebut untuk dapat dijadikan sistem yang baru agar terkomputerisasi. Perancangan analisis sistem yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada, dan dari urutan kejadian tersebut dapat dibuat diagram aliran dokumen atau flow map dan prosedur sistem informasi pada aplikasi LP3R. Flow map. Flow map berfungsi untuk menggambarkan dokumen yang mengalir dan proses yang dilakukan pada sistem aplikasi LP3R. Berdasarkan analisa prosedur yang sedang berjalan, maka dapat digambarkan flow map sebagai berikut dalam analisa pada sistem LP3R. Berikut flow map yang saya buat di tugas sebelumnya. Dari flow map di atas dapat dijelaskan bahwa awal mula prosedur berjalan pada penjualan perumahan di Pasir Muncang Residen, yang pertama yaitu booking fee. Jika booking fee dilanjutkan, maka selanjutnya yaitu proses pembayaran booking fee. Lalu, jika dilanjutkan pembayaran cash, maka konsumen dilanjutkan dengan pembayaran DP dan pemilihan tipe rumah sesuai dengan pendapatan konsumen. Jika konsumen memilih perumahan KPR subsidi, maka dilanjutkan dengan pembayaran DP 10% dan pemberkasan. Jika sudah lolos, maka dilanjutkan proses SP3K dan akad kredit. Perancangan sistem adalah tahapan analisis dari siklus pengembangan sistem yang didefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk merancang implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dan beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak suatu sistem. Yang kedua yaitu usulan prosedur sistem. Berikut adalah perancangan prosedur yang diusulkan. Perancangan prosedur yang saya usulkan yaitu ada dua. Yang pertama sebagai berikut, bisa dilihat di layar handphone atau laptopnya. Berikut adalah diagram yang saya buat dalam perancangan prosedur yang diusulkan. Penjelasan yang pertama yaitu konsumen melakukan proses booking fee. Lalu dilanjutkan proses pembayaran booking fee bisa dilakukan secara tunai atau transfer. Yang ketiga, jika pembayaran DP cash, maka konsumen yang mempunyai pendapatan melebihi 4 juta, konsumen wajib memilih rumah komersil dan melakukan konsultasi gambar rumah.
Yang keempat, jika proses tersebut sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemberkasan, verifikasi bank, pembangunan, SP3K, lalu proses akad kredit. Berikut adalah diagram perancangan prosedur yang diusulkan yang kedua. Yang pertama yaitu konsumen melakukan proses booking fee. Yang kedua, proses pembayaran booking fee dilakukan secara tunai atau transfer. Lalu, yang ketiga, jika proses pembayaran DP sudah terlaksana, maka konsumen yang pendapatannya di bawah 4 juta hanya bisa mengambil perumahan KPR subsidi atau tipe standar yang dengan desain rumah yang sudah ditentukan dan tidak harus melakukan konsultasi gambar rumah. Lalu yang keempat, jika proses tersebut sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemberkasan, verifikasi bank, pembangunan SP3K, lalu proses akad kredit. Yang ketiga, diagram konteks. Diagram konteks merupakan bentuk diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, serta keluaran sistem. Awal dari analisa sistem adalah diagram alir data yang dimulai dari diagram konteks, yaitu menggambarkan ruang lingkup dari sistem, berupa keterkaitan lingkungan dengan sistem. Lingkungan sistem ini ditentukan dari data yang diterima dan informasi yang dihasilkan. Lingkungan sistem di sini diwakili oleh entitas luar, yaitu yang memberikan atau mendapatkan sesuatu kepada atau dari sistem. Berikut diagram konteks yang saya rancang. Bisa dilihat diagramnya. Lanjut ke penjelasannya. Diagram konteks pada gambar di atas menjelaskan secara umum aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dari tiap komponen. Komponen yang berhubungan dengan sistem ini adalah admin, pimpinan, dan pelanggan. Admin merupakan bagian yang berhubungan secara langsung dengan sistem, melakukan penginputan data login admin. Setelah data diinput dan diolah menghasilkan keluaran sistem, info login invalid, info data pelanggan, info produk atau perumahan, info booking fee, dan juga info laporan penjualan perumahan. Lalu pelanggan yang melakukan perkunjungan ke web dapat melihat data perumahan dan mendapatkan keluaran sistem info data perumahan. Yang ketiga, pimpinan melihat laporan data perumahan dan mendapatkan keluaran info laporan pembelian, info laporan rumah, dan info transaksi jual beli. Yang keempat yaitu overview diagram atau bisa disebut juga DFD level 0. Data flow diagram atau DFD level 0 ini atau bisa disebut juga overview diagram merupakan penggambaran dan proses jalannya data yang terjadi pada suatu sistem informasi secara keseluruhan. Berikut overview diagram DFD level 0. Bisa dilihat gambarnya, diagramnya. Pada gambar di atas merupakan penjabaran proses pemesanan perumahan. Pada sistem ini terdapat 3 entitas yaitu admin, pengunjung, dan pemimpin. Pada proses 1.0 menjabarkan tentang login user. Sebelum admin masuk ke dalam sistem admin, terlebih dahulu melakukan login user dengan menginput data login admin berupa username dan password. Setelah masuk ke dalam sistem, admin melakukan proses 2.0 yang mana admin bisa melakukan penginputan data perumahan seperti info rumah, harga contoh rumah. Setelah data-data tersimpan, pengunjung bisa melakukan proses 3.0 yang mana dalam proses ini pengunjung bisa berkunjung ke website perumahan. Pengunjung dapat melihat data perumahan dan harga perumahan. 4.0 atau proses 4.0 admin melakukan penginputan data pembeli. Pada proses 5.0 view data pembeli. Pada proses 6.0 admin melakukan penginputan data penjualan dan proses. Dan yang terakhir proses 7.0 proses view data penjualan. Setelah semua proses selesai dilakukan, semua data dikumpulkan dan dijadikan laporan pada proses 8.0. Pencetakan laporan yang mana laporan ini nantinya akan disampaikan kepada pemimpin.
Berikut diagram flow level 1. Pada gambar di atas merupakan penjabaran lebih lanjut setelah proses pemesanan di sistem dilakukan. Gambar di atas merupakan DFD level 1.1. Proses 1.1 menyebarkan tentang coupling perumahan yang sudah di-booking. Pada proses 1.2 proses pendataan dilakukan. Pada proses 1.3 pendataan data sudah dilakukan, maka data ditampilkan pada pelanggan. Lalu berikutnya yaitu diagram level 1.2. Bisa dilihat diagramnya. Gambar di atas merupakan DFD level 1, level 2, maksudnya level 2, itu tipe ya. Setelah pendataan data coupling yang kosong diberikan kepada pelanggan, maka proses 21 berjalan, yaitu pelanggan memilih coupling perumahan. Lalu proses 22, admin menginput data pemesanan atau blok atau coupling. Lalu proses 23, laporan di-keep oleh admin marketing, nota pesanan pun dibuat. Berikut diagram 1.3. Bisa dilihat diagramnya. Gambar di atas merupakan DFD level 1.3. Berikut penjelasannya. Proses 3.1, pelanggan login pada aplikasi sistem informasi LP3R. Proses 3.2, lalu setelah data pemesanan di DFD level 1.2, pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran DP 10%. Pada proses 3.3, laporan data pembayaran masuk kepada admin marketing. Proses 3.4, nota DP 10% dibuatkan lalu diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu DFD level 1.4 untuk DFD levelnya. Berikut diagramnya. Gambar di atas merupakan DFD level 1.4, level 4. Proses level 1.4. Proses 4.1 setelah DP 10% sudah dilakukan, maka pendataan berkas dimulai. Yang kedua yaitu proses 4.2, admin marketing melakukan input pendataan berkas. Berkas ditandatangani oleh pelanggan. Lalu yang ke-4.3, laporan data pemberkasan disetorkan ke bank untuk diproses. Berikut layanan sistem informasi LP3R. Penjelasan flowchart menu indeks aplikasi perumahan LP3R atau layanan penjualan perumahan pasir Panjang Residen sebagai berikut. Start untuk menjalankan program, lalu akan muncul memilih menu utama. Jika pilih iya, maka akan muncul menu daftar atau login. Jika pilih tidak, akan dilanjutkan pada pilihan menu profil. Jika memilih menu profil, program akan dimunculkan data dari visi misi, struktur organisasi, pengalaman kerja, dan ruang lingkup. Jika tidak, akan dilanjutkan pada pilihan info perumahan. Jika lanjut memilih info perumahan, maka akan muncul pilihan info perumahan dan galeri perumahan. Dan jika tidak dilanjutkan pada pilihan buku tamu yang berisikan data pengunjung dan kritik saran dan saran, jika pilihan tidak akan kembali lagi ke menu utama atau website perumahan LP3R. Jika dilanjut, daftar atau login, dan dilanjut dengan proses foto KTP, dan langsung proses tersebut dilakukan proses foto KTP dengan wajah. Lalu setelah selesai, lanjut ke proses pemilihan tipe rumah dan booking coupling rumah dan konsultasi dengan agen via chat yang terdapat di aplikasi. Jika dilanjut, maka bisa lanjut ke proses booking fee dan DP, lalu pemberkasan via aplikasi. Setelah itu, chat untuk pertemuan lebih jelas jika sudah fix dan deal. Jika BI checking di bank sudah lolos dan verifikasi bank sudah lolos, dilanjutkan SP3K dan akad kredit dan pengurusan pemberkasan secara pertemuan. Mungkin berikut hanya sedikit dari penjelasan tentang
analisa dari sistem informasi, aplikasi sistem informasi yang saya angkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.